Oke teman-teman, setelah kita belajar mengenai seri HTML dasar, kita akan melanjutkan mengenai CSS dasar ya. Nah, untuk membuat CSS ya tentu kita perlu memahami dulu penyimpanannya ya. Agar kode CSS kita bisa digunakan di dalam HTML, tentu kita perlu menyimpan kode CSS tersebut gitu kan. Nah, untuk menyimpan kode CSS tersebut itu ada 3 ya. Ada internal CSS, inline CSS, dan external CSS. Nanti kita akan praktekkan bagaimana menyimpan kode itu dengan internal CSS kan. Nanti kita akan praktekkan satu persatu ya. Oke, sebelum ke situ kita akan lanjut ya. Nah, di dalam CSS itu kita perlu mengetahui anatomi CSS. Ada selektor, properti, dan value. Selektor, kemudian ada kurung kurawa buka, di dalamnya ada properti, titik 2 value, titik koma, dan kurung kurawa tutup. Nah, ini disebut dengan satu selektor ya, karena tutupnya di akhir. Ini satu selektor. Lalu selektor itu apa? Jadi selektor itu digunakan untuk menyeleksi bagian tag HTML. Contohnya bisa H1 sampai dengan H6, ada paragraf gitu kan, ada link, ada kelas, ada ID gitu, dan lainnya gitu ya. Itu yang disebut dengan selektor. Kemudian ada lagi namanya properti ya. Properti itu atribut yang ada di dalam CSS. Nah, atribut yang di dalam CSS itu banyak ya. Di antaranya misalnya ada color gitu kan, untuk warna, ada height, ada weight untuk lebar gitu kan, dan masih banyak lainnya. Nah, kemudian value ini adalah isi atau nilai dari sebuah atribut. Nah, kalau propertinya misalkan color, ya pasti value-nya warna blue gitu kan. Kalau misalkan propertinya height, ya pasti value-nya angka gitu kan. Jadi properti itu isi dari sebuah atribut gitu kan. Penulisan kode CSS seperti ini ya. H1 ini disebut dengan selektor, color ini disebut dengan properti, dan nilai ini atau value disebut dengan value ya, red value gitu kan. Nanti kita akan praktekkan ya. Ini hanya pemahaman dasar aja gitu kan. Kita akan praktekkan. Yang pertama kita akan belajar menyimpan kode CSS kita di internal CSS ya. Untuk internal CSS kita buat di sini latihan CSS HTML ya. Save latihan CSS HTML. Nah, bagi kalian yang sudah paham dengan HTML, kita tinggal tulis saja ya potongan HTML, otomatis akan dibikinin tag HTML-nya. Seperti biasa, misalkan kita di sini kasih H1. Selamat datang. Right? Nah, ketika kita jalankan tidak terjadi apa-apa ya. Warnanya tidak berubah gitu kan. Nah, untuk merubah warnanya di sini kita akan menggunakan cara internal CSS ya. Nah, untuk internal CSS ini biasanya digunakan di bawah titel ini, atau disebut juga di dalam head. Ini kan di dalam head ya, head pembuka dan head penutup.
biasanya di dalam sini ya. Untuk kode CSS itu kita buka style, kemudian tutup. Nah, otomatis dibikinin ya tutupnya. Ini adalah contoh internal CSS gitu kan. Nah, masih ingat tadi saya bilang ada namanya selektor property value. Selektornya misalkan H1 ya. Kita seleksi di sini H1, langsung saja ya, bukan kita tulis seperti ini, langsung aja H1 gitu kan. Kurung kurau buka, kurung kurau tutup. Di dalamnya ada propertinya apa? Color misalkan -2 red. Nah, titik koma. H1 color red. Nah, H1 ini atau disebut juga selector ini diambil dari H1 yang ini ya. Ketika kita jalankan, nah, warnanya berubah menjadi warna merah ya. Kemudian kita coba lagi, misalkan paragraf. Ini latihan CSS internal ya. Ini latihan CSS internal. Warnanya tidak berubah karena kita tidak mengatur CSS-nya di sini ya. Nah, untuk mengaturnya, ini kan satu selektor ya, H1 sampai tutup ini disebut dengan satu selektor H1. Untuk membuat paragraf, kita ambil selektornya apa? Paragraf, tik, kemudian kurung kurau buka, sama ya, properties, color, kemudian warnanya green misalkan. Citaran. Nah, dia berubah warnanya menjadi warna hijau ya. Ini adalah tentang internal ya, CSS internal. Nah, ini adalah CSS internal. Kita akan belajar mengenai CSS inline ya, inline CSS. Nah, kan ada dua ya, ada internal CSS, inline CSS. Nah, bagaimana inline CSS ini? Untuk mencoba inline CSS, kita kasih di sini HR ya. Tahu kan HR itu untuk garis ya, untuk memberi garis. Sudah ada garisnya. Kemudian kita buat HR lagi. Biar jaraknya jauh ya. Nah, sudah CSS internal. Kita buat lagi di sini, misalkan ini kan H1 ya. Kita buat H2 misalkan. CSS inline gitu kan. Oh sorry, di sini bukan H2 tapi H2 ya. H2 juga H2. CSS inline. Nah, untuk inline ini kita tidak memerlukan namanya selektor, karena inline ini di dalam tagnya langsung ya. Kita buat langsung aja ya,
style sama dengan tip 2 ya. Kemudian kita ubah warnanya, color titik 2 harus titik 2 ya, blue gitu kan, color blue, save. Nah, CSS inline. Misalkan kita punya enam. Selamat datang. Style sama dengan color titik yellow gitu kan. Taran, nah warnanya kuning tapi tidak terlihatan ya. Kita rubah dengan kuning deh, kita ganti salmon. Nah, warnanya seperti ini ya. Ini internal CSS dan ini CSS inline gitu kan, atau satu baris ya. Nah, sebenarnya untuk CSS inline ini itu saya tidak menyarankan ya. Kenapa? Karena kode kita itu menjadi berantakan seperti ini gitu ya, tidak bagus gitu ya. Untuk menggunakan inline CSS ini, kita digunakannya untuk hal-hal yang tertentu saja gitu kan, untuk menggunakannya ya. Ada saatnya kita menggunakan inline CSS dan hal-hal tertentu gitu ya. Ini mengenai inline CSS ya. Kalau untuk internal CSS ini, nah ini kodenya sedikit rapih ya, gitu kan. Kodenya itu dibungkus dengan style ya. Ini kan style pembuka, ini style penutup ya. Jadi kodenya itu rapih gitu ya, dibungkus di dalam text stylenya gitu kan. Nah, mungkin cukup sekian untuk pembahasan mengenai penyimpanan internal dan juga inline. Nanti kita akan lanjut mengenai penyimpanan eksternal ya, atau disebut juga dengan penyimpanan di luar file lain gitu ya. Oke, mungkin cukup sekian. Apabila ada kesalahan, mohon maaf.